Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang budiman. Pada video kali ini saya akan melanjutkan paket logika kita, yaitu induksi. Apa itu induksi dan bagaimana cara membuat induksi? Kita akan membahasnya pada video kali ini. Pada video sebelumnya saya sudah membahas berkaitan dengan silogisme. Apa itu silogisme, bagaimana bentuk silogisme, dan cara membuat silogisme. Itu teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki induksi. Induksi ini adalah menelusuri proposisi-proposisi yang partikulir untuk mencapai proposisi yang hukumnya universal. Ya, proposisi partikulir itu teman-teman, itu adalah proposisi yang ada di sekitar kita. Dia berada di kejadian-kejadian sekitar kita, ya, atau fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Itu yang dinamakan proposisi-proposisi partikulir itu tadi. Untuk mencapai ya proposisi yang universal. Jadi induksi ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa secara teliti ya menggunakan kaidah-kaidah akal juga dalam menyimpulkan sesuatu itu secara universal. Jadi tidak asal kita mengeluarkan bahasa bahwa ini salah, tapi paling tidak kita sudah melalui atau menggunakan metode induktif. Ya, itu. Dalam penelitian ini sering digunakan metode induktif, metode deduktif. Ya, khusus mahasiswa juga yang semester akhir ya pasti ketemu dengan bahasan-bahasan paragraf induksi, paragraf deduksi. Nah, yang pemula untuk belajar logika ini sangat penting untuk kita pelajari secara bersama berkaitan dengan induksi. Ini menurut saya semuanya harus kita pelajari. Ya, terutama yang namanya logika. Ya. Kalau tanpa logika ya sulitlah kita menganalisis sesuatu. Karena setiap ilmu pengetahuan lain itu bidang lain, semuanya selalu berhubungan dengan logika. Jadi induksi itu adalah menelusuri ya proposisi-proposisi yang atau kejadian-kejadian untuk mencapai hukum yang universal. Atau dapat dibahasakan induksi itu sendiri adalah penarikan kesimpulan dari yang khusus ke yang umum gitu. Penarikan kesimpulan ini teman-teman ada beberapa bagian ya. Misalnya ada yang sempurna. Yang sempurna itu adalah penarikan kesimpulan yang tadinya dari yang khusus ke yang umum itu dengan mengambil semua daripada yang khusus itu. Misalnya dalam tim sepak bola, ya kan, dari 100 orang kita mau cek apakah dari 100 orang ini semuanya itu tidak mengonsumsi narkoba. Maka semuanya harus dicek. Nah, semuanya dicek baru sampai berkesimpulan bahwa semuanya tidak mengonsumsi narkoba dan aman. Nah, ini namanya induksi yang sempurna. Kita meneliti semuanya. Nah, ada yang kurang. Yang kurang itu dia hanya mengambil sebagian. Misalnya dia ambil hanya 80 orang, lalu disimpulkan semuanya. Itu biasa digunakan dalam metodologi penelitian mahasiswa atau metodologi penelitian dalam dunia pendidikan. Jadi mengambil sebagian dengan menggunakan rumus-rumus, ya, baru disimpulkan bahwa ini hasilnya, yang dia itu sifatnya universal gitu. Nah, dari yang sempurna tadi ini sangat ya rekomendasi ya. Jadi saya sangat merekomendasi teman-teman untuk menggunakan, kalau teman-teman itu adalah peneliti ya gunakanlah dengan cara ini. Tapi kalau terbatas ya semua sudah punya alat, punya metode-metode tersendiri. Tinggal teman-teman sesuaikan saja dalam kehidupan teman-teman. Tapi intinya jangan berbohong. Apapun hasil penelitiannya ya katakan sejujur-jujurnya. Ya, selanjutnya yang kurang. Yang kurang tadi ya dibagi dua. Yang pertama yang bersebab dan tidak bersebab. Yang bersebab itu adalah dari keyakinan kita manusia. Dia melihat sesuatu yang partikulir itu semua sebabnya sama. Ya, semua sebabnya sama. Kejadian-kejadian itu semua sebabnya sama. Sampailah dia pada kesimpulan bahwa semua yang sama ini adalah begini. Contohnya begini. Saya melihat kucing, ya, saya melihat kucing punya mata.
Saya melihat kerbau punya mata. Saya melihat tikus punya mata. Saya melihat kambing punya mata. Ayam punya mata. Nah, semua binatang di sekitar saya yang saya lihat itu punya mata. Lalu saya menyimpulkan bahwa semua binatang itu memiliki mata. Tapi saya belum memeriksa binatang-binatang lain. Gitu. Artinya cara ini ya bagus juga untuk kita gunakan untuk menyimpulkan itu sesuai apa yang kita lihat atau yang konkret lah. Ada yang tidak bersebab. Yang tidak bersebab misalnya keyakinan kita pada sesuatu atau biasanya fenomena sosial di sekitar kita. Kita melihat bahwa orang kalau bergaul dengan orang nakal, ya kan, dia jadi nakal. Nah, orang yang bergaul dengan pengedar narkoba, dia jadi pengonsumsi narkoba. Orang bergaul dengan pencuri, dia jadi pencuri. Nah, akhirnya masyarakat di tengah-tengah itu menyimpulkan bahwa semua yang bergaul atau semua yang berteman dengan pengedar narkoba, dia akan mengonsumsi narkoba. Semua yang berteman dengan anak nakal, dia akan menjadi anak yang nakal. Nah, ini sebenarnya adalah penarikan kesimpulan yang salah. Karena tanpa melihat sebab-sebab yang ada di baliknya secara teliti. Kenapa demikian? Nah, padahal kita bisa melihat bahwa tidak semua yang bergaul dengan anak yang nakal itu anak itu nakal. Tidak semua orang yang bergaul dengan pengedar narkoba dia jadi pengedar narkoba atau pengonsumsi narkoba. Kalau paman saya bilang dulu dalam bergaul itu, dia bilang kamu boleh ikut arus. Nah, ini nasihat paman saya. Kamu boleh ikut arus, tapi jangan sampai terbawa arus. Maksudnya apa? Kamu boleh bergaul dengan siapapun, tapi ambil baiknya. Jangan kalau kamu bergaul dengan pencuri, kamu jadi pencuri. Kamu bergaul dengan pengedar narkoba, kamu jadi pengkonsumsi narkoba. Jadi boleh-boleh saja, siapa saja teman bergaul selama dia manusia. Ya, bergaul lah. Bahkan dengan binatang, tumbuhan, manusia dulu itu bergaul. Intinya boleh ya ikut arus, tapi jangan sampai terbawa dengan arus itu. Nah, itu maksud daripada penyimpulan yang tidak bersebab tadi. Jadi penyimpulan yang tidak bersebab itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga menjadi kesalahan berpikir. Nah, kesalahan berpikir itulah yang membuat orang tua ya menghardik anak-anaknya supaya tidak bergaul sama mereka yang pencuri karena lingkungannya ini berbahaya gitu katanya. Tapi sesungguhnya tidak selamanya begitu. Itu menurut saya tidak selamanya begitu. Karena banyak dari teman-teman saya sendiri itu orang-orangnya jahat, orang-orangnya tidak baik. Tapi saya santai aja. Nah, pada akhirnya kita harus benar-benar hati-hati, itu intinya. Kita harus benar-benar hati-hati dalam menyikapi segala persoalan yang ada di sekitar kita. Ya, bahasa yang sering digaungkan oleh mahasiswa, oleh dosen adalah bertindak lokal dan berpikir global. Tindakan kita ada di sekitar kita. Kita ada di Bima, kita ada di Labuan Bajo, kita ada di tempat atau di kampung kita, tetapi pikiran kita ada di Amerika. Kita ada di seluruh dunia, pikiran kita sudah sampai ke sana. Itu yang dimaksud dengan bertindak lokal, berpikir global. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Kita butuh metodologi induksi. Kita juga butuh metodologi deduktif atau yang disebut silogisme. Ini pentingnya belajar logika itu. Jadi belajar dan belajar terus saja. Pada akhirnya ya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke teman-teman, ya, semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman untuk tetap belajar ya. Jangan lupa, kalau kamu itu ikut arus, jangan sampai terbawa arus. Jadi belajarnya harus bertindak secara lokal dan berpikir global. Semoga bermanfaat dan membuat kamu tetap harus belajar dan belajar. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.